Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Video ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan official Big Tulus yang telah memberikan donasinya kepada yayasan kami. Semoga kami bisa memanfaatkan apa yang telah diberikannya, dan rekan-rekan official Big Tulus semoga lebih maju dan sukses beserta lebih berkah lagi. Abang tadi udah sama. 2, 3. Atas bantuannya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Abangnya juga kemarin apa gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini di suasana yang indah, di suasana yang cerah. Mudah-mudahan video ini bisa untuk ditayangkan di hari Jumat ya. Kalau misalnya tidak bisa mungkin akan bergeser. Jadi sekali lagi sampai tanggal 20 sepertinya untuk jam tayang kayaknya akan sedikit berantakan ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, yang penting Mas Tulus terus hadir buat kalian. Aku ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dari Sabang sampai Merauke yang di dalam dan juga luar negeri. Pokoknya tanpa terkecuali saja. Yang baru pertama kali nonton video ini, saya ucapkan salam kenal, supportnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek, kemudian boleh men-skip iklan yang panjang, jangan lupa di-subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga satu lagi untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, selain pencet tombol like dan juga tidak men-skip iklan yang pendek, Mas Tulus minta sedekahnya dengan men-share ke media sosial yang kalian punya. Gitu ya orang baik. Oke. Sorry ya teman-teman, suaranya agak, kalau misalnya aku batuk nggak tak matikan mic-nya. Waduh, ini bisa kenceng banget. Pokoknya salam sejahtera untuk semuanya, dalam kondisi apapun tetap harus semangat. Mas Tulus aja semangat, gimana kalian ya? Kalian harus semangat pokoknya ya. Yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang punya tanggungan hutang piutang semoga cepat diberikan jalan biar cepat lunas hutangnya ya. Amin ya Allah. Jangan lupa terus semangat apapun yang terjadi. Aku terima kasih, respect dari kalian luar biasa. Tadi malam katanya vlognya Mas Tulus, vlognya kenapa nggak semangat, kenapa pucet, kenapa nggak seperti biasanya, kenapa feel seperti yang Mas Tulus pada biasanya tuh nggak kelihatan di sini. Tapi aku thank you loh, saya thank you banget buat semuanya. Ternyata kalian itu luar biasa care sama saya ya. Jadi tahu banget kalau Mas Tulus tuh lagi kurang apa. Karena posisinya adalah tak jelaskan, aku menjawab pertanyaan teman-teman yang care sama Mas Tulus, bukan curhat nanti dihujat lagi ya. Aku cuma menceritakan kenapa kok vlog yang tadi malam rasanya kayak beda daripada biasanya. Kenapa nggak semangat, kenapa ngantuk, kenapa capek, kenapa pucet, malah ada yang bilang kayak gitu ya. Mas Tulus jawab, jadi sore baru selesai acara teman-teman, terus
Mas Tulus bikin video nyanyi, cover-cover nyanyi, gimana caranya biar Mas Tulus tetap bisa kerja di dunia nyata dan juga masih bisa bikin video untuk dunia YouTube, maksudnya begitu. Jadi ada 2 versi pekerjaanku ya teman-teman, jadi biar semuanya asinkron. Nah, tapi beberapa hari belakangan memang saya kerjanya terlalu forsir, terlalu berantakan waktu istirahatnya, pagi bangun, malam baru tidur, dan aku sering banget terbangun teman-teman, aku tuh sering banget terbangun dan terbangunnya antara jam 2 sampai jam 4 subuh itu selalu antara jam-jam itu selalu saya terbangun, 2 3 4 itulah kurang lebih ya, selalu terbangun di jam segitu, nggak tahu kenapa nanti Mas Tulus pengen cerita. Jadi waktu istirahatnya kurang, kemudian pekerjaan lagi full, jadi ya memang, kalau misalnya terlihat lelah ya mohon maaf, gimana enggak, habis seharian kerja, sampai rumah bikin video nyanyi, kayaknya ada sekitar 10 sampai 20 cover video lagu yang saya rekam, kemudian, setelah itu istirahat dulu, malamnya baru bikin video lagi buat ditayangin malam itu juga. Kenapa Mas Tulus nggak mau live aja? Karena memang posisinya kalau live lebih terlihat nyata, teman-teman. Lebih terlihat seperti nyata banget Mas Tulus lagi lelah banget ya. Makanya dibikin video tapping atau video record biar nggak terlalu kelihatan. Tapi tetap aja namanya kalian itu sayang banget sama Mas Tulus ya. Terima kasih pokoknya matur nuwun. Waduh, rasa sayangnya luar biasa nggih. Jadi Mas Tulus akan terus ada buat kalian apapun yang terjadi. Mudah-mudahan setelah tanggal 20 kembali normal lagi dan Mas Tulus bisa seperti biasa live-nya pagi, ketemu sama teman-teman semua dan masih bisa ketemu-ketemu juga sama kalian terus-terusan ya. Amin ya Allah. Jangan lupa selalu semangat. Aku terima kasih support dan juga care-nya. Jenengan melakukan hal baik, saya yakin dan percaya Tuhan juga akan membalas sesuatu yang baik buat jenengan semua ya. Semangat untuk hari ini. Mas Tulus mau bilang terima kasih kegiatan baik kita untuk di Garut, di Banyuresmi sudah kita sampaikan. Alhamdulillah. Sementara kita keep dulu, tapi kalau misalnya ada yang mau nambahin buat bangun pagar dan lain sebagainya, Mas Tulus masih terima, silahkan DM-DM aja. Misalnya aku pengen sedekah, Mas Tulus aku baru jual harta warisan keluargaku, aku pengen sedekah biar lebih manfaat, larikan ke Yayasan Saung Ikro yang ada di Banyuresmi, boleh, silahkan langsung DM aja. Tapi kalau untuk yang lain, sementara Mas Tulus keep dulu ya, dan tidak ada paksaan. Nah teman-teman, saudara-saudaraku, salah satu harapan saya adalah kenapa Mas Tulus kerjanya full banget. Selain yang pertama saya pengen banget sedekah ke tetangga ke sebelum bulan puasa ya. Kalau bahasa orang Jakarta itu munggah gitu loh. Kayak munggah buat sama tetangga-tetangga atau orang-orang yang lebih tua dari aku. Salah satunya itu kenapa Mas Tulus kerjanya tuh ngedur banget rasanya itu pengennya. Sama satu lagi kalau misalnya nasi box ini tidak cukup, semoga Mas Tulus bisa mencukupkan, niatnya itu. Tapi ya doa terbaik Mas Tulus selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan untuk tahun ini bulan ini di bulan Maret mudah-mudahan masih dicukupkan karena maaf teman-teman kurangnya masih sangat banyak dan saya jujur sudah ndak optimis karena waktunya sudah menempel akhir bulan, tapi ya wallahu alam ketika tiba-tiba Allah kirimkan malaikat nasi box seperti bulan-bulan yang lalu kita kan nggak pernah tahu ya. Tapi jujur saya sudah merasa pesimis karena jujur saya cari uangnya juga kalau buat nutupin separuh gitu ayo nggak cukup gitu loh. Tapi memang saya betul-betul ya Allah berharap kayak jobnya cuma segini tapi mudah-mudahan pas ngejob ada sawerannya biar ada lebihannya. Selalu berharap seperti itu biar bisa bagi-bagi sembako ke tetangga, munggah lah artinya terus bisa juga nambahin nasi box tujuannya itu doain Mas Tulus sehat nggih, doain Mas Tulus sehat, murah rezekinya biar bisa bantuin nanti kalau misalnya nasi boxnya kurang dan doakan juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para donatur yang suka sedekah buat nasi box ini Allah gerakkan buat membantu kegiatan baik kita biar apa? Biar nasi box kita terus berjalan. Amin. Matur sembah nuwun ya. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu caranya mudah, klik kolom deskripsi transfer minimal Rp12.000 ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di kolom deskripsi. Transfernya Rp12.000 maksimalnya unlimited saja. Langsung ke rekening itu atas namanya Tulus Rianto juga. Boleh konfirmasi, boleh tidak karena rekening itu sudah saya fungsikan buat donasi. Jadi saya tidak akan
salah transfer atau salah ini, kecuali teman-teman numpang transfer ke rekening BRI, saya baru akan konfirmasi, baru akan saya ambil. Kalau tidak, mau berapapun yang masuk ke rekening BRI saya akan gunakan buat donasi gitu ya teman-teman ya. Pokoknya matur sembah nuwun. Yang pesan minyak bidara juga langsung to the point saja. Jumlahnya tinggal 6 pieces lagi teman-teman. Langsung sebutkan nama, alamat, nomor HP, kemudian alamat lengkapnya, pesannya berapa, ke nomor WhatsApp yang di 0857 yang di deskripsi nggih. Matur sembah nuwun semuanya tanpa terkecuali. Mas Tulus doakan yang sedekah ke Mas Tulus, Wunggo nyawer, yo tinggo ning Garut, buat nasi box, pokoknya semuanya Mas Tulus doakan ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi sama Allah, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus doakan semoga Allah segera kabul untuk segala hajat baiknya, amin. Ya Allah mudah-mudahan kau gerakan hati-hati para hambamu ya Allah yang sedang menonton video ini untuk membantu kegiatan baik kita, yaitu bagi-bagi nasi box di setiap akhir bulan, amin ya Allah. Aku yakin dan percaya walaupun aku sendiri merasa pesimis, kayaknya pendapatan aku akan cukup cuma buat sedekah doang ke tetangga-tetangga. Kalau misal buat nambahin nasi box nggak bisa. Tapi aku walaupun dalam posisiku aku pesimis, tapi aku yakin dan percaya Allah akan kasih jalan buat kegiatan ini terus berjalan ya. Amin ya Allah. Semangat teman-teman, semangat. Mas Tulus lesu bukan karena ada masalah. Jujur Mas Tulus nggak ada masalah apa-apa teman-teman. Dalam kondisi keuangan memang ya turun, tapi aku nggak anggap itu sebagai masalah di hidupku gitu loh. Jadi masalah pribadi nggak ada, masalah dengan tetangga, percintaan apalagi. Saya kan nggak punya nggak punya pacar, nggak punya ini itu gitu loh. Jadi saya tuh nggak ada masalah apa-apa. Jadi memang pure muka lelahnya atau capeknya tuh betul-betul karena memang tidurnya kurang ya. Mas Tulus harus bangun pagi, harus nyiapin sarapan. Ya gue mau kan Mas Tulus, makanya tadi upload ke Instagram. Mas Tulus lagi nyambelin ati sama kentang di balado. Jadi memang biar ngirit terus Mas Wardi biar bisa sarapan sebelum narik taksi online-nya. Jadi emang aku harus masak teman-teman, bangun pagi. Mau lagi sakit, mau lagi sehat, mau nyanyi, mau enggak. Selalu bangun pagi untuk apa? Untuk masak. Jadi biar irit. Jadi gak jadi Mas Tulus itu ndak enak. Tidure subuh, tangi isuk meneh masak yo, mangkat nyanyi, mulih bengi, ya kan? Terus masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain juga. Jadi kalau misalnya Mas Tulus letih lesu, wes doain aja biar Mas Tulus kembali fit seperti sedia kala ya. Masya Allah, openingnya 10 menit. Wah aku dihujat lagi nanti sama teman-teman semua ini ya. Teman-teman yang mau nonton nanti bisa di skip sampai di menit ke-10 saja ya. Oke, terima kasih. Mau cerita soal apa Mas Tulus hari ini? Yes, seperti judul yang sudah Mas Tulus tulis, Mas Tulus pengen menceritakan sedikit ke teman-teman bahwa mungkin teman-teman ada beberapa yang melihat option status atau updatean storyku di Instagram atau di YouTube atau di beberapa media sosial yang aku punya. Mungkin teman-teman melihat ada aku mengupload status atau mengupload story terkait dengan banyak hewan yang mati, eh, terkait dengan panas yang saat ini sedang beredar atau sedang mengarah. Nah sebetulnya apa penjabarannya? Nah Mas Tulus pengen menceritakan soal itu. Jadi aku tuh dapat gambaran yang menurut aku ini bukan mimpi, ini nyata. Dan ini satu hal yang menurut aku jadi bumerang buat saudara-saudaraku yang punya usaha terkait dengan pertanian dan juga peternakan ya. Mudah-mudahan ini sih tidak berpengaruh, tapi memang saya melihat ada banyak sekali hewan-hewan yang meninggal dalam tanda kutip karena panas, karena panas. Entah panas nih hawa atau memang mataharinya cukup panas sehingga bisa mengakibatkan virus dan juga penyakit untuk hewan, tapi Mas Tulus memang melihat ada beberapa gambaran hewan yang meninggal dan ini justru tidak seperti yang saya sampaikan sebelumnya terkait dengan flu burung dan lain sebagainya. Justru hewan yang paling banyak diberikan gambaran ke aku itu hewan yang berkaki 4 teman-teman. Hewan yang berkaki 4 dan juga besar, bukan kecil. Nah ini satu hal yang menurut aku sampai sampai piye yo rasane, ya Allah aku tuh capek gitu loh. Aku tuh capek tapi rasane kayak yo aku dewe kondisinya susah. Tapi kalau misalnya aku tuh ngelihat orang susah tuh kayaknya gimana gitu loh. Teman-teman maaf, aku nggak bilang aku miskin banget, aku ndak ya. Tapi aku tuh posisiku mungkin lebih susah daripada orang-orang lain di luar sana. Walaupun jenengan lihatnya tidak seperti itu. Tapi aku nggak bisa juga ngelihat orang susah. Apalagi pas melihat ada beberapa hewan yang meninggal atau mati dari kejang sampai sudah kaku itu Mas Tulus diberikan gambaran itu. Sekitar jam 2 lewat hampir jam 3 kurang lah, jam 3 pagi kurang.
Mas Tulus itu terbangun dari tidur dan sempat buang air kecil, kemudian duduk lagi karena masih apa sih orang tidur tuh pongok ya teman-teman ya. Masih pongok gitu, aku duduk sebentar, itu saya sudah selesai ambil wudhu juga karena saya pengen biasalah ya daripada nggak iso turu ya tau golek ibadah karo Gusti Allah. Nah, di dalam lamunan saya ketika saya masih pongo, habis kencing, habis ngambil wudhu, saya duduk sebentar di kursi ini persis yang menghadapnya juga ke sebelah sana, seperti ini, duduknya begini, lagi pongo, begini. Tiba-tiba ada slide yang muncul di kepala saya dan saya kenapa yakin itu bukan mimpi ya, karena memang saya sudah kencing, saya sudah wudhu gitu loh, saya sudah bersuci walaupun dalam tanda kutipnya masih kayak yang masih pongo-pongo bangun tidur gitu. Nah, di situ saya mendapatkan slide atau gambaran yang saya tuh berasa di satu wilayah atau di satu posisi kayak di gurun gitu, tanahnya sudah kuning kecoklatan yang kecoklatannya karena panas yang luar biasa, ndak ada pohon sama sekali dan di antara beberapa pohon yang aku lihat itu ada tapi di ujung yang cukup jauh sekali dan itu tuh kayak memang kayak padang Sahara yang nggak ada pohon-pohonan sama sekali. Aku tidak bilang itu pasir, tapi memang ini seperti kayak tanah yang warnanya kuning gitu, tanah merah yang kekuning-kuningan itu loh, Rek, tanah yang sudah kering sekali dan di setiap sudut pandang yang aku lihat itu banyak sekali hewan berkaki empat. Bukan berarti tidak ada hewan unggas di sini, tetapi unggas hanya beberapa yang aku lihat lagi terbang jatuh, tapi tidak banyak. Terkait dengan unggas atau yang berkaki dua, aku lihat tidak banyak yang jatuh, kemudian hanya beberapa di segi pandang yang aku lihat terkait dengan slide atau gambaran yang aku lihat tadi malam. Aku tipikal yang langsung bikin status teman-teman, jadi mungkin teman-teman bisa cek Instagram aku sekarang, @bigtulus_official, cek storyku kayaknya kalau video ini tayang kayaknya masih ada. Story itu kayaknya masih ada ya, karena kalau nggak salah story itu kan 24 jam kan. Jadi kalau nggak salah jam 2 lebih sekian Mas Tulus langsung upload. Ya karena aku lihat matahari itu dekat banget dengan bumi teman-teman. Jadi, loh ini mataharinya kok deket sekali dan aku juga di mimpi itu ngerasanya kayak, aduh panas banget ini aku harus kemana? Mimpi lagi ngomongnya aku. Tapi bener itu bukan mimpi teman-teman. Kayak setengah slide tapi aku juga merasakan sesuatu yang gerah. Dan di malam hari itu memang posisinya Mas Wadi lagi demam jadi kami nggak menyalakan kipas angin tadi malam. Dan itu tuh saya rasanya kayak gerah, kayak tenanan, kayak di dalam mimpi yang dimana aku ngerasain itu panas tapi bukan mimpi sebetulnya. Karena aku udah ambil wudhu, aku yakin banget itu bukan mimpi. Di dalam gambaran itu aku ngerasain hawa yang panas karena matahari itu nggak jauh banget dari bumi, deket banget sama bumi loh. Iki apa sarap kiamat apa gimana gitu ya. Lambat laun aku melihat hewan-hewan itu dari berjalan kemudian roboh, dari kejang sampai kaku, sampai meninggal. Dan hewan-hewan ini yang aku lihat cenderung berwarna putih ya teman-teman. Sapi yang berwarna putih, kambing yang berwarna putih, dan juga ada beberapa kayak apa sih yang ada punuknya itu, oh, yang di gurun pasir itu apa jenenge gitu ya? Unta ya teman-teman. Ada unta juga yang tiba-tiba roboh kemudian kejang terus meninggal kayak gitu aja. Jadi banyak banget hewan-hewan yang seperti itu. Nah, setelah Mas Tulus mendapatkan gambaran itu ternyata, saya tiba-tiba tersadar dari, gambarannya atau dari slide-nya, apalah itu namanya, aku juga bingung ngaraninnya opo ya. Setelah Mas Tulus menyadari itu, aku coba, minta tolong dengan Abdul, "Dul iki Kang Tulus iki mimpi apa trai" apa aku ngerasanya kan begini ya, apa karena aku terlalu bongok terus aku begini tidur lagi, tapi ternyata ndak teman-teman, posisinya ndak dan posisinya memang betul-betul aku tidak tidur, aku melek dan itu tuh slide-nya sama kayak aku nonton film di depanku kayak ada filmnya gitu. Teman-teman mungkin ada yang ngalamin hal yang sama kayak dari zaman kecil kalau aku ngelihat gambaran sesuatu tuh kayak gitu, kayak film di depanku yang lagi tayang terus, ya seperti itu yang aku lihat dan matahari tuh kayak deket, terus tiba-tiba aku tersadar, pas sudah tersadar dari gambaran yang aku terima itu, aku sempat panggil Abdul sebentar untuk minta tolong, bertanya terkait dengan apa yang aku rasakan. Abdul ndak bisa jawab, Corondol pun sama ndak bisa jawab. Tiba-tiba, sorry, Eyang datang teman-teman. Pas Eyang datang itu lah kok kowe anu apa jenenge wis udo arep ngopo kata Eyang gitu. Ya biasa toh Yang arep laporan aku. Nah, setelah itu dijelaskanlah sama Eyang, "Ya, gambaran yang kamu terima itu ternyata memang suatu ketika akan terjadi di tahun 2023. Apakah untuk Nusantara
Aku bertanya seperti itu, apakah itu akan terjadi di Nusantara? Yang ya ini juga sangat mungkin ada di Nusantara, tetapi lebih cenderung terjadi di luar negeri atau di beberapa wilayah yang masih berhubungan dengan Nusantara di masa lalu, tetapi pada dasarnya secara agama lagi, garis negara mereka sudah tidak Indonesia lagi. Tapi memang ada kemungkinan terjadinya di seluruh Nusantara dan juga ini potensi bisa terjadi di seluruh dunia sebetulnya teman-teman, tetapi, di Indonesia sendiri juga sangat mungkin terjadi. Nah, karena, yang aku lihat itu banyak hewan-hewan berkaki empat, eyang bilang kalau misalnya ini adalah salah satu seleksi yang sedang dilakukan. Seleksi terkait dengan apa aku juga ndak ngerti, hawa panasnya ini karena cuaca yang panas atau apa, eyang juga tidak menjawab. Tetapi, secara global atau secara keseluruhan dari apa yang sampaikan, aku menangkap beberapa hal, salah satunya memang, panas yang dimaksud ini bukan hawa tetapi memang panas karena cuaca ya. Bukan hawa panas yang mengakibatkan hewan ini akan meninggal atau hewan banyak yang mati, tetapi memang karena faktor cuaca. Faktor cuaca berarti cenderung panas. Yes, 2023 aku melihat ada banyak sekali pandangan-pandangan aku terkait dengan angka-angka yang aku baca bahwa di tahun 2023 ini memang hawa atau cuacanya akan cenderung panas sekali teman-teman, kekeringan, air yang berkurang, kemudian bukan berarti nggak ada sama sekali, tapi lebih dominan untuk kekeringan ya, lebih dominan untuk panas sehingga ini akan jadi potensi tak hidupkan di noise-nya tapi, di sini tetap kenceng di handsetku. Aku nggak tahu karena volume mic-nya atau apa, mudah-mudahan di situ nggak terlalu kedengeran ya. Maksudnya kecil suara motornya, amin. Nah, dengan beberapa hal yang disampaikan Eyang terkait dengan hal ini, aku berharap ini jadi bahan warning juga untuk teman-teman yang mungkin saja punya usaha peternakan. Kemarin kan tahun kemarin kita sudah viral dengan satu penyakit mulut dan juga kuku ya, mulut dan kuku. Kemudian ini sebetulnya awal mulanya adalah terkait dengan panas teman-teman. Jadi panas yang dimaksudkan ini aku juga belum belum bisa memastikan apakah ini karena cuaca atau karena maaf ada gunung yang meletus kemudian membunuh hewan-hewan yang ada di sekitar tempat itu juga aku tidak memastikan. Tetapi dari apa yang sampaikan untuk sementara waktu ini yang bisa saya baca adalah memang karena cuaca yang panas, karena siklus cuaca panas ini yang akan memengaruhi. Di dalam gambaran saya melihat ada matahari yang cukup dekat dengan dengan bumi. Dan, bumi ini sama matahari itu kayak cuman deket doang gitu loh. Tidak terlalu jauh kondisinya, tidak terlalu, dekat banget lah pokoknya. Wong sampai hawane iki panas karena memang saya tidak menyalakan kipas ya pada saat saya mendapatkan gambaran itu. Jadi, entah karena kipasnya ndak saya nyalain atau memang karena memang itu gambaran yang akan terjadi wallahu alam. Tapi sekali lagi sebagai hamba Allah, bukan kita menyangkal apa ketentuan yang akan Allah berikan, tapi apa salah ketika kita meminta kepada Beliau, Allah yang Maha memiliki segala sesuatu. Jadi kita kok cuma bilang, "Ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku rasakan itu tidak akan terjadi." Dan memang ketika aku bertanya dengan Eyang, ya itu tadi gambarannya adalah memang ya mungkin karena cuacanya panas, kemudian Eyang tidak mendetailkan. Nah, maaf aku tidak bilang aku tidak bilang Eyang kurang detail, tapi memang, kalau menyampaikan sesuatu tuh emang aku sama seperti apa yang Eyang maksudkan bahwa tidak semuanya harus saya tahu, tidak semuanya juga bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Tapi memang faktor cuaca yang panas atau, cenderung kekeringan yang akan membuat hewan-hewan ini pada meninggal, itu sangat ada potensi. Jadi dari awal aku berpikir, "Ya Allah, kasihan banget saudara-saudaraku yang punya usaha peternakan, baik susu, baik, pedaging ya, yang melihara sapi buat dijual karena memproduksi daging dan lain sebagainya, buat aku ini satu hal yang, aduh sedih kalau misalnya sampai terjadi. Tetapi mudah-mudahan ini hanya sebatas gambaran yang tidak terjadi. Tetapi kita jadikan warning juga boleh bahwa, ini sangat mungkin ya. Dari wedaran yang disampaikan Eyang, aku bisa menjelaskan sedikit bahwa memang ini terkait dengan, bisa saja karena hawa panasnya, karena kemarau yang panjang, air berkurang, kemudian ada terkontaminasi dari air, kemudian terjadi virus, ada virus model baru dan menyerang hewan, itu juga sangat mungkin, jadi harus hati-hati. Atau mungkin, nah kemungkinan yang berikutnya adalah bahkan karena cuaca panas ini,
ada semacam seleksi yang dilakukan oleh alam, yang disampaikan Eyang ya. Yang pertama memang salah satunya memang karena faktor cuaca, tetapi memang ada proses seleksi. Nah, waktu itu, waktu memulai usahanya apakah menggunakan uang yang baik? Maaf, artinya baik di sini adalah apakah uang yang benar, apakah caranya benar dalam memilih usaha pada waktu itu dengan cara dan juga rezeki yang benar. Kalau tidak ya mohon maaf, sudah waktunya akan ada seleksi. Jadi sama dengan yang disampaikan Eyang sebelumnya bahwa, lepas bulan Maret, April ke sana semuanya akan diseleksi dengan detail, becek ke titik olo ketoro, semuanya akan dibuka teman-teman. Dari berbagai macam hal dan juga berbagai macam segi pandang kita. Bukan hanya terkait dengan aib yang memang harus diketahui orang supaya demi kebaikan, tapi memang dalam berbagai macam hal memang harus ada yang dibuka, harus ada yang dibongkar dengan demi urusan kebaikan. Salah satunya adalah teman-teman mungkin punya usaha peternakan ataupun apapun itu mau ayam, mau sapi, kambing dan lain sebagainya. Kalau dulu misalnya nyerobot rezeki orang atau zolim sama orang, zolim sama karyawannya, kemudian mendapatkan rezekinya dulu untuk membuka usaha itu ternyata nggak bener, atau nyogok orang ini itu dinas A, dinas B buat biar lancar semua padahal tidak sesuai prosedur, ya siap-siap saja karena proses seleksinya ini akan terjadi secara otomatis kepada kalian yang melakukan atau mengawali semua dengan kesalahan. Jadi intinya becek titik Allah ketoro tadi adalah salah satu fungsi adalah eh, kamu baik, kamu akan dapat baik, kamu jelek, kamu akan dapat jelek. Jadi apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Intinya ilmu dan juga keadaan yang ada pada jenengan itu adalah sesuatu yang jenengan lakukan kembali seperti apa yang pernah jenengan perbuat di masa lalu. Jadi ini gambarannya seperti itu. Tahun ini memang seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita melakukan hal yang baik. Sebetulnya kalau kita ngelakuin hal baik berarti kan wah berarti becek ke titik Allah ketoro Ki. Berarti makanya aku harus banyak-banyak berbuat baik apalagi menjelang bulan Ramadan. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian berbuat sesuatu yang baik-baik. Ya kalau bisa melakukan sesuatu yang halal-halal sajalah. Jangan ngambil hak orang lain. Kalau toh kita memang memiliki usaha yang besar, kita pimpinan, jangan zolim sama yang di bawah. Itu intinya. Jadi proses ini bisa saja ada di Indonesia, tetapi saya tidak memastikan karena ini hanya gambaran-gambaran saja dan saya juga tidak berani memastikan akan terjadi tanggal berapa, bulan apa. Tetapi proses keringnya ini juga akan terjadi potensinya di tanggal-tanggal ganjil dan juga di bulan-bulan ganjil. Nah, kalau teman-teman punya usaha dengan cara yang salah di awalnya, ayo diperbaiki. Sekarang sudah mulai baik lagi, perbaiki caranya. Awalnya saya salah Mas Tulus punya usahanya, tapi saya pengen taubat, saya pengen jadi berbuat baik kepada sesama, biar apa? Biar makin berkah usaha saya malah bagus ya. Jadi kalau misalnya ada yang ketakutan, misalnya dulu saya ini sih ini lahannya punya orang tapi saya serobot, atau dulu saya ternyata bawa kabur duit orang saya pakai buat usaha misalnya. Nah ini salah satu hal yang bisa diperbaiki teman-teman. Gak ada yang salah terus jadi salah terus, gak ada. Tapi memang kalau jenengan tujuannya baik, manfaatnya baik, yakin dan percaya pada Allah bahwa semuanya akan juga jadi baik-baik saja ya teman-teman ya. Yang penting tujuanmu apik, niatmu baik. Nah, buat teman-teman yang punya apa namanya punya hewan ternak, ini salah satu hal yang disampaikan Eyang Lukito terkait dengan bisa dijadikannya sebagai media tolak bala. Ya aku tidak nyambung juga dengan media tolak bala yang disampaikan Eyang, tapi ini salah satu hal yang disampaikan Eyang kalau yang punya pertanian supaya semuanya baik-baik saja seperti yang kita harapkan. Amin. Sekali lagi yang pertama minta doa kepada Allah, minta perlindungan kepada Tuhan atas apa yang sedang kita lakukan atau usaha yang kita punya. Tetapi satu hal lagi yang ditambahkan Eyang Lukito, aku tidak tahu maksudnya beliau apa, tetapi teman-teman yang punya kandang luas atau usaha peternakan hewan apapun itu, biar jadi tolak balaknya terkait dengan virus atau hal yang terjadi karena musim kemarau ini yang bisa menyerang hewan jenengan, jenengan dianjurkan untuk menancapkan satu batang kayu yang berasal dari kayu mahoni. Ya teman-teman ya, kayu mahoninya ini harus kayu mahoni yang memang hanya satu batang, berarti masih kecil posisinya ya, kayu mahoni yang masih kecil, belum besar, belum bercabang-cabang. Kalau hanya bercabang kecil-kecil boleh, tapi kayu mahoninya kayu mahoni yang satu batang saja dipapras, kemudian ditancapkan ke salah satu sudut, boleh di sudut mana saja, di pintu gerbang boleh, di sudut sebelah mana boleh. Nah ini hal yang tidak harus jenengan lakukan ya, ini hanya saran dari Yang Lukito, yang mau praktekkan boleh, ndak juga ndak apa-apa. Nah
aku sebetulnya tanya, "Yang apa maksud dengan menancapkan, kayu mahoni ini?" Awalnya Eyang bilang kalau tancapkan di bagian tengah dari peternakan, biar katanya apa deh namanya, Sokoguru itu apa ya teman-teman? Jadi yang tuh beberapa kali mengatakan kata-kata Sokoguru. Jadi, seakan-akan kayu tadi dijadikan tiang utama yang menyangga beberapa hal yang ada di tempat itu. Seakan-akan difokuskan ke situ. Jadi kalau misalnya mau ada virus, mau ada penyakit yang menyerang tempat itu biar larinya ke pohon ini gitu loh, ke kayu ini, istilahnya begitu. Sokoguru lah, aku nggak tahu deh teman-teman ya, Sokoguru itu apa maksudnya, tapi emang beberapa kali menyampaikan itu. Ini boleh jenengan praktekkan, boleh tidak. Nah, terus aku jelaskan lagi, aku detailkan lagi, yang sekarang peternakan tidak harus di tengah-tengah, kadang-kadang di kanan kiri sudah dibangun permanen, sudah apa namanya, sudah semen, sudah bangunan permanen, jadi nggak mungkin bisa ditancapin di tengah-tengah kalau misalnya ada bangunannya, ya wis bisa di depan pintu atau di belakang pintu atau di bagian sudut. Jadi, penempatannya ada 3 sesi teman-teman, kalau nggak di tengah bisa di depan pintu atau di pinggiran pintu atau di sebelah pojok kanan dan juga pojok kiri, hanya itu opsinya ya, 4 dong, ada 4 ya, tengah, depan pintu, kanan dan juga kiri, pojok, adu pojok berarti satu saja, jadi arahnya ke situ. Istilahnya tolak balaknya ya rodok nggak nyambung tapi sik lek do arep ngaplikasike ya monggo silahkan ndak apa-apa, kalau ndak juga ndak apa-apa ya. Kalau emang ganggu ke syariat kita secara agama, oh nggak boleh Mas Tulus, ya ndak apa-apa silahkan ya. Ya yang penting minta perlindungan sama Allah, satu lagi perbanyak sedekah untuk usahanya jenengan ya. Diruat usahanya, minta perlindungan sama Allah, dibersihkan ya. Yang pernah salah nggak ada salahnya mengakui salah kemudian memperbaiki kesalahan, karena menurut bagi aku ya orang-orang yang salah ini adalah orang-orang yang pernah mengakui salah kemudian memperbaiki kesalahannya, daripada orang-orang yang pernah benar tapi sekarang salah terus nggak pernah berbuat baik atau memperbaiki kesalahannya ya. Apa yang Mas Tulus sampaikan semoga manfaat buat teman-teman semua. Yes, disclaimer-nya yang saya sampaikan memang tidak bisa dipercayai dan tidak bisa ada jaminan 100% akan terjadi, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi bahan kewedaran kita untuk lebih mengerti bahwa oh ya Indonesia ini bisa saja ada virus seperti ini, ada hal seperti ini, dan beberapa hal bisa saja terjadi dan ini bisa saja menyerang kita ya teman-teman ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang punya usaha peternakan, siapapun kalian, dimanapun kalian, semoga Allah lindungi terus, diberikan kelancaran, gak ada halangan apa-apa, tanpa gangguan dadeh kalau kata Mainem. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah care sama saya. Pokoknya saya berharap teman-teman jadi berkat buat saya jadi berkat buat teman-teman, dan kita sama-sama saling memberkati, dan semoga semua makhluk berbahagia. Amin ya Allah. Untuk saat ini yang sedang sakit, Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang punya masalah semoga cepat selesai, amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi memiliki hutang piutang, semoga segera Allah berikan jalan untuk terlunasi hutangnya, amin ya Allah. Untuk yang pengen punya momongan, semoga segera Allah berikan momongan, amin. Untuk yang pengen ketemu dengan jodoh terbaiknya, semoga dan ketemu dengan jodoh terbaik pilihan Allah, amin ya Allah. Semoga untuk teman-teman yang sedang punya hajat, pengen punya usaha, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen naik haji, pengen nyekolahin anaknya setinggi-tingginya, pengen ngangkat derajat keluarga besarnya, semoga hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dipilih dan dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun sedayanipun. Terima kasih banyak. Kalau yang saya sampaikan terlalu kasar atau menyinggung perasaan jenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan juga bisa jenengan wedar di rumah nggih. Terima kasih orang-orang baik. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Kalau ada kritik dan saran mau bahas apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar atau di postingan yang sudah Mas Tulus tulis sebelumnya ya. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. Ane wong dandan yang buri dakduk. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.